Assalamualaikum semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan Microsoft Excel 2019 part kedua, lanjutan dari pertemuan kita minggu lalu. Oke, selamat belajar semuanya. Yuk kita tonton videonya. Baik, kalau kemarin kita udah bahas dari icon beserta fungsinya, dari tab Home sampai dengan tab Break Layout, sekarang kita akan masuk membahas mengenai tab Formulas. Oke, di tab Formulas, ini berisi icon mulai dari insert function sampai dengan calculate sheet. Oke, kita bahas ya fungsinya. Untuk di nomor 1, itu ada insert function, digunakan untuk memasukkan fungsi formula. Kemudian di nomor 2, ada auto sum, berfungsi untuk melakukan penghitungan cepat. Kemudian nomor 3, ada recently used, digunakan untuk memasukkan fungsi yang pernah digunakan. Nomor 4, ada finansial, digunakan untuk memasukkan fungsi keuangan. Terus di nomor 5, ini ada logical, digunakan untuk memasukkan fungsi logika. Nomor 6, ada text, untuk memasukkan fungsi teks. Nomor 7, ada date and time, untuk memasukkan fungsi waktu. Nomor 8, ada lookup and reference, itu digunakan untuk memasukkan fungsi lookup dan referensi. Nomor 9, ada math and trick, digunakan untuk memasukkan fungsi matematika dan trigonometri. Oke, kemudian di nomor 10 ada more function, digunakan untuk memasukkan fungsi lainnya. Jadi dari insert function sampai dengan more function itu termasuk ke dalam grup function library. Oke, kemudian kita lanjut ke grup define names. Di nomor 11 ada name manager, digunakan untuk membuat, mengubah, dan mencari nama yang digunakan dalam workbook. Kemudian di nomor 12 ada create from selection, digunakan untuk membuat nama sel secara otomatis. Oke, nomor 13 ada use in formula, digunakan untuk memilih nama yang digunakan pada workbook dan menggunakannya pada formula. Oke, kemudian kita lanjut. Di nomor 14, masih di dalam grup define names, itu ada define name, berfungsi memberikan nama bagi sel. Oke, sekarang kita masuk ke grup formula auditing, nomor 15, ada trace precedent, digunakan untuk memperlihatkan panah pada sel lain yang mempengaruhi nilai sel ini. Oke, nomor 16 ada trace dependence, digunakan untuk memperlihatkan panah pada sel lain yang dipengaruhi nilai sel ini. Kemudian nomor 17 ada remove arrows, untuk menghilangkan panah yang dibuat oleh tracer. Oke, kemudian nomor 18 di grup formula auditing ada evaluate formula, digunakan untuk memperlihatkan kotak dialog evaluasi formula. Oke, kemudian nomor 19 ada error checking, untuk memeriksa formula yang salah. Nomor 20 ada show formula, digunakan untuk memperlihatkan formula setiap sel. Terus nomor 21 ini ada watch window, untuk mengawasi nilai beberapa sel saat dilakukan perubahan pada lembar kerja. Oke, sekarang kita masuk ke grup calculation. Di nomor 22 ada calculation options, digunakan untuk menentukan kalkulasi otomatis atau manual. Kemudian nomor 23 ada calculate now, untuk melakukan kalkulasi semua workbook sekarang. Terus di nomor 24 ada calculate sheet, itu digunakan untuk melakukan kalkulasi sheet sekarang. Oke, kita lanjut ke tab data. Di tab data ini tampilannya mulai dari icon get data sampai dengan subtotal. Oke, kita bahas ya. Oke, untuk di tab data, nomor 1 di grup get
Nomor 1 di tab data, itu kita beri pada get data. Dia terdapat pada grup get and transform data. Fungsinya itu adalah digunakan untuk memasukkan data dari berbagai sumber eksternal hingga database web. Oke, kita lanjut kedua. Itu ada from text or CSV. Digunakan untuk melakukan perintah menginput data berformat teks. Nomor 3, itu ada from web, digunakan untuk menambahkan data dari sumber eksternal internet atau web dengan memasukkan URL or permalink. Oke, kemudian nomor 4 ada from table or range. Itu berfungsi untuk memasukkan data seperti tabel atau kumpulan sel yang dipilih atau range pada sheet lain. Kemudian nomor 5, itu ada recent search. Digunakan untuk memasukkan data dari sumber yang baru-baru ini digunakan. Oke, kemudian di nomor 6, itu ada existing connection. Digunakan untuk memasukkan data dari sumber yang telah digunakan atau terkoneksi. Oke, sekarang kita masuk ke grup queries and connection. Nomor 7 ada refresh all. Digunakan untuk sebuah perintah untuk menyegarkan dokumen terhadap data yang telah diperbarui. Oke, kemudian di nomor 8, ada queries and connection adalah sebuah icon yang digunakan untuk menampilkan koneksi pada lembar kerja. Kemudian nomor 9, ada properties. Itu digunakan untuk menampilkan informasi koneksi yang ada pada dokumen tersebut. Terus nomor 10 ada edit links untuk mengatur hubungan atau koneksi data antar dokumen atau file. Oke, kemudian kita masuk ke grup sort and filter. Nomor 11 ada icon AZ. Pada grup sort filter memiliki fungsi untuk mengurutkan data sesuai dengan urutan A ke Z. Kemudian nomor 12 yang ini ada ZA. Digunakan untuk mensortir data agar berurutan dari huruf Z ke A. Oke, kemudian nomor 13 itu ada sort. Digunakan untuk menyortir data dengan menampilkan jendela atau panel berisi kumpulan data. Kemudian di nomor 14 ada filter untuk melakukan penyaringan terhadap sel. Nomor 15 ini ada icon advance digunakan untuk melakukan penyaringan spesifik. 16 ada reapply digunakan untuk melakukan kembali penyaringan. Di nomor 17 ada clear digunakan untuk menghapus penyaringan pada sel. Oke, kita lanjut. Nomor 18 ada text to column yang ini digunakan untuk memisahkan isi sel menjadi beberapa kolom. Kemudian nomor 19, ini yang atas, ada flash fill digunakan untuk mewarnai pada tabel yang seragam. Kemudian nomor 20, remove duplicates, menghilangkan baris terduplikasi. Yang nomor 21, ini ada data validation untuk mencegah data yang tidak valid masuk ke sel. Yang ini ya. Kemudian nomor 22, yang hijau ini, itu adalah manage data model untuk mengatur dan mengintegrasikan data dari tabel. Di nomor 23 ada relationships untuk membuat relasi pada tabel. Terus di nomor 24 yang ini merupakan icon consolidation untuk menyatukan nilai beberapa range ke dalam suatu range. Oke, kita masuk ke grup forecast. Itu ada di nomor 25 ada what if analysis. Itu digunakan untuk mencoba beberapa nilai pada formula. Kemudian 26 itu ada forecast sheet untuk menghitung atau memprediksi nilai masa mendatang dan menggunakan nilai-nilai yang ada pada sheet. Oke, kemudian di nomor 27 ada subtotal digunakan untuk menghitung total beberapa baris data yang berhubungan. Nomor 28 ada ungroup, digunakan untuk memisahkan sel yang mengelompok. Oke, di nomor 29 itu ada
group yang digunakan untuk mengelompokkan baris sel sehingga mereka dapat memendek dan memanjangkannya. Oke, sekarang kita masuk ke tab review. Untuk tab review, itu ikonnya ada icon spelling sampai dengan icon hiding. Oke, kita bahas ya. Di nomor 1, pada group proofing itu ada spelling yang digunakan untuk memeriksa ejaan teks. Kemudian nomor 2, ada thesaurus, itu berfungsi untuk saran kata yang sepadan. Nomor 3, ada workbook statistik, itu digunakan untuk menghitung sel, formula, tabel, diagram yang ada pada lembar kerja. Oke, nomor 4, di grup accessibility, ada check accessibility, digunakan untuk melihat akses follower atau user terhadap file worksheet. Kemudian di grup insights, nomor 5 itu ada smart lookup, digunakan untuk melakukan pencarian terhadap kata dari sebuah tulisan yang ada pada dokumen. Oke, kita lanjut ke nomor 6, ada translate, digunakan untuk menerjemahkan kata ke bahasa lain. Oke, di nomor 7 ada new comment untuk memasukkan komentar baru. Kemudian nomor 8 ada delete, digunakan untuk menghapus komentar. Kemudian di nomor 9 itu ada previews, memperlihatkan komentar sebelumnya. Nomor 10 ini ada next, untuk memperlihatkan komentar selanjutnya. Nomor 11, show or hide comment, digunakan untuk memperlihatkan atau menyembunyikan komentar. Oke, kemudian nomor 12, ada show all comment, itu digunakan untuk perlihatkan semua komentar. Jadi dari icon new comment sampai show all comments itu terdapat pada grup comments. Guys, sekarang kita masuk ke grup protect. Nomor 13, itu ada protect sheet, berfungsi untuk melindungi lembar kerja. Nomor 14 ada protect workbook, itu digunakan untuk melindungi buku kerja. Jadi nanti workbook kita ini ataupun sheet itu akan kita beri password biar orang nggak bisa mengutak-atiknya. Oke, kemudian di nomor 15 itu ada allow edit range, yaitu allow user to edit range, digunakan untuk memperbolehkan pengguna mengubah data. Oke, nomor 16 ada unshare workbook, digunakan untuk menolak berbagi buku kerja. Kemudian nomor 17 ada hide or hide in, digunakan untuk menyembunyikan persamaan matematika yang ada. Hide in ini berada pada grup ing. Oke, jadi itulah fungsi dari icon-icon yang terdapat pada tab review. Oke, sekarang kita lanjut ke tab view. Itu mulai dari icon normal sampai dengan macros. Oke. Untuk di grup workbook views pada tab view itu ada normal. Normal di nomor 1 berfungsi untuk melihat dokumen secara normal. Kemudian nomor 2 ada page preview. Itu digunakan untuk melihat tampilan dokumen beserta pemotongan setiap halaman. Terus nomor 3 ini ada page layout, digunakan untuk melihat dokumen sesuai hasil cetak. Terus nomor 4 ada custom view, digunakan untuk menyimpan setting tampilan dan hasil cetak. Oke, kemudian kita masuk ke grup show, ada ruler, itu untuk memperlihatkan penggaris. Kemudian yang grid lines itu untuk memperlihatkan garis kisi. Nomor 7 ada formula bar, digunakan untuk memperlihatkan batang formula. 8 headings untuk memperlihatkan heading. Oke, kita masuk ke grup zoom. Nomor 9 zoom untuk memperbesar tampilan. 100% itu untuk menampilkan tampilan besarnya itu 100%. Kemudian nomor 11 ada zoom to selection, digunakan untuk memperbesar tampilan sesuai bidang seleksi. Oke, kemudian kita masuk ke grup window. Di nomor 12 ada new window
untuk membuka jendela baru yang memperlihatkan dokumen tersebut. Oke, kemudian di nomor 13 itu ada Arrange All digunakan untuk mengatur semua jendela program sejajar berdampingan. Kemudian nomor 14 ada Freeze Panes digunakan untuk membuat sebagian lembar kerja terlihat dan lainnya menggulung. Oke, kemudian nomor 15 itu ada Split digunakan untuk membagi jendela menjadi beberapa sel menjadi beberapa panel yang memperlihatkan lembar kerja Anda. Oke, kemudian di nomor 16 ada hide digunakan untuk menyembunyikan jendela terseleksi. Terus nomor 17 ada unhide digunakan untuk memunculkan jendela tersembunyi. Oke, kita masuk ke nomor 18. View side by side digunakan untuk memperlihatkan jendela berdampingan. Di nomor 19 ada synchronous scrolling digunakan untuk membuat dua jendela menggulung secara bersamaan. Nomor 20 itu ada fungsi reset window position digunakan untuk men-set ulang posisi jendela berdampingan. Oke, nomor 21 ada switch windows digunakan untuk berganti jendela yang aktif. Oke, sekarang kita masuk ke grup macros di nomor 22. Macros untuk memperlihatkan makro dokumen. Oke, jadi itulah fungsi dari icon-icon yang terdapat pada tab View. Sekarang kita ke tab terakhir, yaitu tab Help. Untuk tab Help itu digunakan mulai dari icon Help sampai dengan Suggest a Feature. Oke, kita bahas ya. Di tab Help, nomor 1 itu ada Help. Itu terdapat pada grup Help, digunakan untuk membantu dalam menggunakan Microsoft Office. Nomor 2, Contact Support, untuk memperoleh bantuan dari agen dukungan kantor. 3, Feedback, untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap software tersebut. 4, ada Show Training, untuk memunculkan panduan pembelajaran dengan operasi sistem Windows. Oke, kemudian di grup Community, nomor 5 ada Community, digunakan untuk menghubungkan dengan para ahli yang menggunakan produk Microsoft. Terus nomor 6 ada Excel Blog, digunakan untuk menampilkan info terkini mengenai Microsoft Excel. Nomor 7 ada Suggest a Feature, digunakan untuk membantu membangun fitur Excel lebih baik. Oke, jadi itu adalah fungsi icon yang terdapat pada tab Help. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami fungsi-fungsi icon yang terdapat pada Microsoft Excel 2019. Oke, terima kasih. Selamat belajar semuanya. Assalamualaikum.